Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Salam Sejahtera, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Zafela Novita Rora dengan NIM 1811011011061 dari Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan strategi perencanaan karir. Di mana yang pertama yaitu ada konsep dasar. Perencanaan karir atau career planning adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Konsep-konsep dasar perencanaan karir ada beberapa, yakni yang pertama yaitu karir, yaitu seluruh posisi kerja yang dijabat selama siklus kehidupan pekerjaan seseorang. Yang kedua ada jenjang karir, yaitu model posisi pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. Yang ketiga jalur karir, yaitu pola pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir seseorang. Yang keempat ada tujuan karir, yaitu posisi mendatang yang diupayakan pencapaiannya oleh seseorang sebagai bagian karirnya. Dan yang terakhir ada pengembangan karir, yaitu terdiri dari peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai rencana karir pribadinya. Yang kedua ada manfaat perencanaan karir. Manfaat perencanaan karir yaitu yang pertama menghindarkan peserta didik dari kesalahan dalam pemilihan karir. Yang kedua, lebih memahami kemampuan, minat, dan pribadi diri sendiri. Yang ketiga, cakap membuat keputusan secara efektif dan memanfaatkan kesempatan karir yang ada. Yang keempat, memiliki gambaran tentang profesi berserta kualifikasinya secara luas. Yang kelima, dengan perencanaan karir dapat dijadikan evaluator kemampuan diri dan fenomena-fenomena di lingkungan. Yang selanjutnya, memiliki waktu lebih lama untuk memikirkan profesi yang hendak dipilih. Dan yang terakhir, menjadikan peserta didik ahli pada bidang yang disenangi. Yang selanjutnya yaitu ada aspek-aspek perencanaan karir. Aspek-aspek perencanaan karir ini meliputi yang pertama pemahaman diri. Yang kedua, pemahaman karir atau dunia kerja, dan yang ketiga, penalaran yang logis dan realistis antara pemahaman diri dengan pemahaman karir. Lalu, ada faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi keadaan fisik, psikis, kemampuan, dan minat, sedangkan faktor eksternal meliputi sosial ekonomi keluarga, pendidikan sekolah, pergaulan teman sebaya, lingkungan sosial budaya, dan masyarakat. Dan yang terakhir ada strategi perencanaan karir. Menurut Rokel tahun 2015, ada strategi berbasis bimbingan yang disebut dengan 4C, di mana C yang pertama yaitu critical thinking atau berpikir kritis, C yang kedua itu creativity atau kreativitas, C yang ketiga itu kolaboratif atau kolaborasi, dan C yang keempat itu communication atau komunikasi. Jadi, kesimpulannya adalah perencanaan karir atau career planning merupakan suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Aspek-aspek perencanaan karir meliputi pemahaman diri, pemahaman karir atau dunia kerja, penalaran yang logis dan realistis antara pemahaman diri dengan pemahaman karir. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Strategi berbasis bimbingan 4C diperlukan untuk siswa dalam merencanakan karirnya. Itu dia sedikit penjelasan dari saya mengenai konsep dasar dan strategi perencanaan karir. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, salam sejahtera, Namo Buddhaya.